juga mintin dari tanah, tin tanah. Jadi baiknya itu berarti melihat asal-usul. Asal-usul itu juga termasuk itu bahaya, itu sifat iblis. Saya golongan ningrat, mergo sabane ningrat. Sementara yang lain dianggap sudra, rakyat jelata misalnya. Nah itu berarti juga sombong, itu seperti sifatnya iblis. Berarti dari sini ini kita juga diminta untuk hati-hati. Bicarakan sebelum manusia ke bumi itu, yaitu baru diciptakan. Zakarallahu ta'ala, Allah ta'ala menyebut kisah Adam alaihissalam, kisah Adam alaihissalam. Ma'a kisati iblis, bersama kisah iblis. Jadi Allah menjelaskan itu fi sab'i mawadhi'a fil Quran, dalam 7 tempat dalam Al-Quran. Jadi ada 7 tempat. Yang pertama fil Baqarah, di surat Al-Baqarah. Ya, awal-awal itu sudah ada ya kisah tentang Adam dan iblis. Terus surat Al-A'raf, yaitu surat Al-A'raf berarti hadhihi surah, surat ini. Terus surat Al-Hijr, di surat Al-Hijr. Surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Jadi nama lain dari Bani Israel surat Al-Isra. Nama ya ada kadang-kadang gambarannya ya. Terus surat Al-Kahfi ada membicarakan itu, dan surat Toha wa surat Shad. Ada 7 tempat membicarakan itu. Jadi Allah sengaja cerita tentang Adam, iblis itu untuk mengingatkan kita sebagai perhatian betul. Jadi ada 7 tempat ini supaya kita ini waspada, ada musuh di balik kita ini yang tidak kelihatan tetapi menggoda, dan orang yang tidak memahami agama itu tidak terasa digoda oleh iblis. Wa madmumul qissati huna, kandungan kisah di sini itu at-tambih, mengingatkan ala takrimi Adam, atas kemuliaan Adam. Jadi Nabi Adam itu mulia. Jangan sampai kita ini malah menyembah setan, mengabdi kepada roh-roh nenek moyang, lah itu setan. Jadi tidak usah begitu. Kita ini mulia. Jadi seperti ngobong umpet, apa membuat sesajen, itu kan untuk melayani mereka. Kita ini mulia, malah sebetulnya mereka itu tunduk pada kita gitu loh. Ini yang pertama, menunjukkan kemuliaan Adam. Kedua, wa bayanu adawati iblis li dzurriyyati, dan penjelasan akan permusuhan iblis li dzurriyyatihi, terhadap keturunan Adam. Jadi iblis itu sampai kiamat nanti itu memusuhi keturunan Adam. Wis pokoke moh aku nek kon tunduk karo menungso, iblis gitu. Lebih baik masuk neraka, sampai ngono. Lebih baik masuk neraka. Jadi iblis itu juga mengakui Tuhan itu Allah, tetapi karena ingkar itu neraka. Wa hasaduhu, dan hasudnya iblis
lahum kepada mereka, kepada keturunan Adam. Ini menunjukkan liyahdharuhu, agar mereka keturunan Adam itu waspada atau hati-hati terhadap iblis. Wala yattabi'u tara'iqahu, dan tidak mengikuti jalan-jalan yang ditempuh iblis. Hu itu iblis. Tara'iq jamak dari tariqah, jalan. Jadi belajar bahasa Arab ya mufrad juga jamaknya dihafalna sekalian ya. Tariqah, tara'iq. Selain itu waliyashkuru, agar mereka bersyukur Allah pada Allah ala ni'amihil azimah, atas nikmat-nikmat yang besar. Jadi sebetulnya Allah menciptakan alam semesta dan lain-lain itu, yang lain itu untuk melayani manusia sebetulnya ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, apalagi yang di bumi ini adalah diciptakan lakum untuk manusia semuanya. Manusia yang itu makhluk yang hebat. Ini pengantar inti dari kisah ini. Jadi kisah ini ada maksud-maksud tertentu. Mulianya Adam, jadi permusuhan. Jadi manusia itu harus selalu mengadakan perlawanan, harus berbeda dengan sifat-sifat iblis. Itu sampai seterusnya. Dan intinya manusia ini agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal makna, maksudnya ya, dari ayat tadi ya. Laqad khalaqna, sungguh-sungguh, la ya qad tadi ya, sesungguhnya. Khalaqna, kami telah menciptakan abakum, ayahmu, yaitu Adam, minal ma'i, dari air, wattinil lazib, dan tanah liat. Jadi tanah liat dicampur dengan air. Jadi tanah biasa, tapi Allah menghendaki menjadi manusia gini bisa ya. Summa sawarnahu, kemudian kami bentuk dia basyaron, menjadi manusia sawiyya, yang sempurna. Itu artinya langsung Allah sendiri itu. Allah menjelaskan dengan maksud ini, prosesnya itu sangat ya, kalau manusia tidak masuk akal, tetapi Allah bisa ya. Dari tanah yang benda mati itu ya, kemudian dibentuk menjadi manusia yang sempurna. Wa nafakhna, dan kami tiup fihi, ke dalamnya, mirruhina, yaitu ruh kami. Summa amarnal malaikata, kemudian kami perintahkan malaikat bisujudi, untuk sujud lahu, kepadanya, sujuda tahiyyatin, yaitu sujud penghormatan. Jadi ini ya mengenai prosesnya. Jadi begitu jadi wujud manusia tadi ya, setelah diberi ruh kan wujud manusia. Setelah jadi langsung malaikat diperintahkan, oh ini ciptaan saya yang dari tanah, yang benda mati, akhirnya diberi ruh wujud manusia, maka kamu sujudlah kepadanya. Ini karena saya ciptakan belakangan, tapi yang lain malaikat yang sudah jadi lebih dulu disuruh sujud kepada Adam. Wa dhahirul ayah, zahirnya ayat ialah secara lahiriah ayat ini yaqtadi, menunjukkan anna amral malaikata bis sujud li Adam,
bahwa perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam waqa'a itu terjadi ba'da khalqi dzurriyyatihi, setelah diciptakan keturunan Adam, wa taswirihim, dan setelah terbentuk rupa mereka. Karena menggunakan kum tadi ya, khalaqnakum, kami menciptakan kalian semua, seakan-akan semua manusia. Tetapi walaisal amru kadzalik, padahal kenyataannya tidak demikian. Kum di situ bukan berarti semuanya, tetapi Adam. Lidha, oleh karena itu, karena lafalnya itu menggunakan kalian semua ya. Ta'awwalal mufassirun, para ahli tafsir mentakwilkan ayat ini takwilat arba'ah, menjadi 4 penakwilan. Takwil itu kadang-kadang ada istilah lain dari tafsir, itu tidak perlu dijelaskan. Jadi penafsiran ya, takwil bisa diartikan penafsiran, tetapi ilmu ulumul Quran ada banyak istilah-istilah atau pengertiannya. Yang jelas takwil itu bisa diartikan tafsir. Ikhtaro minha ar-Razi, ar-Razi lebih memilih al-qaul al-awal, pendapat pertama, wa huwa khalaqna abakum, kami telah menciptakan abakum itu ayahmu ya, bukan nenek moyang. Adam, saya ganti ini supaya tidak keliru. Aba kalau jamak ya. Abakum, ayahmu, yaitu Adam, wasawarnahu, dan kami telah menciptakan ayah kamu. Wa ba'da khalqihi, wasawarnahu, dan kami telah membentuk rupanya ya. Wa ba'da khalqihi, sesudah dia diciptakan, wa taswiri, dan dibentuk rupanya, amarnal malaika, kami memerintahkan kepada malaikat bisujudilahu, agar bersujud kepadanya. Walam yatakhir hadzal amra, perintah ini tidak lama, an khalqina wa taswirina, setelah kami menciptakan dan membentuk rupanya. Ini pendapat Ar-Razi. Jadi begitu jadi langsung, tidak usah lama. Ini berarti perlu analisa ya. Jadi ahli tafsir suwe tora jarai. Jadi ba'da khalqi, jadi sesudah diciptakan langsung. Itu pendapat Ar-Razi. Wadhalika li anna Adam aslul basar, hal itu karena Adam adalah asal dari manusia. Fal khitab lana, pembicaraan ini bagi kami, min babil kinayah, termasuk bab kinayah atau kiasan. Mislu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa idza khadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Turisina di atasmu. Mitsaqakum itu artinya perjanjian kepada kalian semua. Nah, perjanjian ini dikatakan pada kaumnya Bani Israel. Nah, ini ada istilah kias. Ini perlu cerita cukup lama, yang jelas ini sebagai contoh aja ya. Tidak usah saya jelaskan cukup panjang lebar. Karena kita tidak bahas ini, artinya ini contoh kiasan atau kinayah tadi.
Ai misaqo aslafim, artinya janji dari orang-orang terdahulu kamu, min Bani Israel, dari Bani Israel, fi zamani Musa alaihissalam, di zaman Musa alaihissalam. Jadi artinya gini loh. Jadi Allah telah menciptakan kamu manusia seakan-akan kan kamu semua, tapi yang dimaksud adalah Adam. Termasuk perjanjian Allah kepada kamu, ya orang Yahudi yang sekarang zaman Nabi, padahal perjanjian itu dilakukan dengan zaman Bani Israel, zamannya Musa. Wa qala ta'ala mukhatiban lil yahud fi zamani Muhammad. Jadi Allah Ta'ala berbicara kepada orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa id anjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ali itu kan pengikut ya, keluarga sebetulnya, tetapi dimaknai pengikutnya. Padahal ini kamu, ini Bani Israel, pernah kami selamatkan. Ayat ini turun pada zaman Nabi, tetapi yang dimaksud, yang diselamatkan adalah zaman dulu, gitu ya, pada zamannya Fir'aun. Termasuk wa idh qataltum nafsan, dan ketika kamu membunuh seorang manusia. Ini juga zaman Nabi Isa, padahal disampaikan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad. Wal murad min jami'i hadhil khitabat, yang dimaksud dengan semua pembicaraan ini adalah aslafuhum, pendahulu-pendahulu mereka. Jadi walaqad khalaqna, dan kami telah menciptakan kum, kamu semua. Itu yang dimaksud adalah Adam alaihissalam. Jadi kum di situ bukan kum untuk kita, tetapi yang dimaksud adalah Nabi Adam. Wahwa ikhtiyaru ibni Jarir at-Tabari aidon. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir at-Tabari juga. Qala Ibnu Katsir berkata, wa inna maqila, sesungguhnya dikatakan dalika, demikian, bil jam'i, dengan bentuk jamak, kok menggunakan kum, li'annahu abul bashar, karena Adam adalah ayah manusia. Jadi digunakan, kami telah menciptakan kamu semua, tetapi yang dimaksud khusus satu, yaitu Nabi Adam. Ya, termasuk terkadang itu menggunakan istilah ya, seperti Ibrahim itu di Quran kan disebut ummatan ya. Nabi Ibrahim kan disebut ummatan. Ummah itu padahal adalah sekelompok orang, padahal yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim saja. Itu ada yang menafsirkan yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim, kebaikannya itu sebagaimana kebaikan yang dimiliki umat. Imannya itu sebagaimana yang dimiliki oleh umat yang banyak. Jadi bagus sebagai panutan. Jadi itu istilah. Jadi kata-kata itu dikaji secara detail menurut ahli tafsir supaya tidak keliru paham. Nah di sini kami telah menciptakan kamu semua. Itu yang dimaksud kamu semua sebetulnya adalah asal-usul dari kamu semua, yaitu Nabi Adam. Menggunakan kum, kalian semua, itu artinya karena Nabi Adam sebagai abul bashar, ayah manusia. Warawal Hakim, Al-Hakim meriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, fi qauli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kum kan menggunakan jamak ya,
Summa sawarnakum, dan kami membentuk tubuhmu. Annahu qala, bahwa Allah Ta'ala berfirman ya. Jadi yang dimaksud khuliqu. Jadi ya Ibnu Abbas itu memberi penjelasannya. Khuliqu, mereka diciptakan fi aslabir rijal. Jadi kalau manusia semuanya yang lain selain Adam diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Wasuwiru fi arhamin nisa, dan dibentuk dalam rahim perempuan. Jadi harus melewati itu, ada yang ditempatkan. Beda dengan Allah langsung dari tanah terus kemudian dibentuk terus wujud manusia. Tetapi makhluk yang lain, maksudnya manusia yang lain itu diciptakan, itu bibitnya itu dari laki-laki, yaitu sperma itu ya. Nah, kemudian dititipkan, dibentuknya bentuk untuk menjadi manusia yang sebenarnya, yang akhirnya lahir, itu diprosesnya di dalam rahim perempuan. Ibnu Abbas memberi penjelasan. Wa qala ay al-Hakim, Hakim berkata sahih, riwayat ini sahih ala syartihima, sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, walam yakhrujahu, meskipun keduanya Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Fayakunul makna, maka makna ayat ini ya, walaqad khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian manusia, fi dhuhri Adam alaihissalam, dalam punggung, dinamakan punggung ya, Adam alaihissalam, amsala dzurri, seperti biji-biji. Jadi dari laki-laki ini ya, nanti sebetulnya sudah dititipi semuanya, mempunyai biji yang ditanam di mana? Di rahim seorang ibu-ibu, para wanita. Summa sawarnakum, kemudian kami bentuk kalian, bentuk tubuh kalian. Artinya fil arham, yaitu di rahim-rahim perempuan. Jadi biji-biji sperma itu dianggap itu biji-bijian ya, terus ditanam di rahim perempuan. Makanya di ayat lain kan disebutkan ya, nisaukum harsul lakum, istri-istri kamu itu seperti sawah ladang kamu. Fa'tu harsakum anasyi'tum, boleh kamu tanami, cocok tanami, caranya bebas sekehendak kamu. Ya, artinya yang penting ditanam di tempat yang memang ladangnya itu ya, tidak boleh di yang lain. Qala al-Qurtubi, Qurtubi berkata, as-sahih minal aqwal ma ya'diduhu tanzil, pendapat yang benar dari berbagai pendapat adalah yang dikuatkan oleh ayat yang diturunkan. Tanzil, ayat yang diturunkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati dari tanah. Sari berarti inti sari dari tanah. Pokoknya ya tanah itu, tapi inti-intinya itulah yang membuat hidup. Kita ya tanah, tetapi ternyata tanah itu bisa menumbuhkan rumput, bisa menumbuhkan jambu, bisa menumbuhkan pisang. Tapi Allah menghendaki itu bisa wujud manusia.
asalkan sama-sama tanah gitu. Didelok ya warnane sing bakale ijo ki apa, sing pedes ki ndi. Golek ya kewan menungso. Tetapi itulah Allah. Intinya bahwa muasal manusia khususnya Adam itu min sulalatim mintin. Sulalah itu intisari. Yakni Adam. Nah, jadi surat Al-Mu'minun ayat 12 ini menjelaskan tentang Adam. Wa qala ayat berikutnya ayat yang lain wa khalaqa minha zaujaha, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya di An-Nisa 1 itu. Artinya manusia yang lain yang kedua yaitu pasangannya tadi ternyata diciptakan Hawa. Itu berasal dari Nabi Adam itu sendiri. Bukan diciptakan baru. Diciptakan dari nyanyian apa? Tulang rusuk yang hilang satu jarene. Ini menjadi jelas, jadi belajar tafsir supaya pemahaman semakin jelas. Sumakola, kemudian Allah berfirman, ja'alnahu, kemudian kami jadikan dia. Ja'alna naslahu, artinya kami jadikan nasab dan keturunannya. Naslahu wa dzurriyyatahu, nasab dan keturunannya. Artinya selain Adam dan Hawa itu ada proses, yaitu melalui nutfatan fi qararim makin, yaitu air mani yang dititipkan akhirnya menjadi proses, kemudian yang berada di tempat yang kokoh yaitu rahim ibu. Semuanya dari rahim ibu. Tetapi ada khusus yang meskipun rahim ibu tetapi bukan melalui biji laki-laki tadi, tetapi langsung ruh Allah, yaitu diciptakannya Nabi Isa ya, khusus itu ya. Yang lain itu pasti ada proses yang normal. Kesimpulannya fa'adam khuliqa min tin. Adam diciptakan dari tanah, summa suwira wa ukrima bis sujud, kemudian dibentuk tubuhnya. Sudah jadi dia dimuliakan oleh Allah, yaitu melalui sujud, artinya semua makhluk disuruh sujud. Adapun wa dzurriyyatu, adapun keturunan Adam, suwiru, dibentuk tubuhnya fi arhamil ummahat, di rahim para ibu. Ummun ibu, ummahat para ibu-ibu ya. Ummahat. Makanya istrinya para nabi dinamakan ummahatul mu'minin. Kalau satu ummul mukminin seperti Aisyah ummul mukminin, tapi kalau banyak istri itu berarti ummahat. Jadi dititipkan atau dibentuk di rahim-rahim para ibu ba'da an khuliqu fiha. Jadi sesudah diciptakan di sana wa fi aslabil aba, dan di tulang rusuk para ayah. Jadi bibitnya itu dari ayah, terus kemudian dititipkan. Itu bahasa bahasa menurut ahli tafsir. Tetapi mungkin ada istilah lain dari ilmu kedokteran, itu mungkin ada bedanya istilah, tetapi ini adalah istilah ahli tafsir. Pokoknya untuk memahamkan masyarakat secara umum itu dengan menggunakan istilah semacam ini adalah bahasa ahli tafsir. Wa hadza muwafiqun li ra'yi Razi wat Tabari. Ini sesuai dengan pendapat Ar-Razi at-Tabari. Tapi sebetulnya saling menguatkannya. Wa mubayyinu taswiri Bani Adam, dan penjelasan mengenai dibentuknya tubuh Bani Adam
Ada bani itu berarti keturunan. Wa huwa jam'un hasanun, yaitu adalah pengumpulan yang bagus bainal khalqaini, antara dua ciptaan. Ini kalau Ar-Razi atau Bari, proses terjadinya keturunan Nabi Adam, keturunan manusia selain Nabi Adam itu loh. Itu ada dua makhluk yang dikumpulkan terus akhirnya menyatu menjadi makhluk baru, yaitu berupa manusia. Kalau Ar-Razi atau Bari ini. Kalau tadi ya, yang dibahas tadi itu pokoknya ada bibit terus ditanam seakan di sawah, lah itu ladangnya itu rahim ibu itu loh ya. Istilah tadi ya. Kalau sekarang ini ada dua makhluk baru ketemu terus akhirnya menjadi manusia. Iya, bibit tabung itu ya, lah ya itu kalau itu ketemu kan gitu. Jadi bibit laki-laki dan perempuan disatukan terus kemudian diproses menjadi makhluk baru. Setelah itu juga dimasukkan ke rahim, nah, kan gitu ya. Asalkan dari bibit suami dan istrinya sendiri, maka para ulama membolehkan dan dimasukkan ke rahimnya sendiri, jangan dititipkan ke orang lain. Ya, dititipkan ke rahim istrinya sendiri, bukan ke orang lain. Aku titip ya bener lahir lagi anakku. Tidak boleh. Wa amma sujud li Adam famuttafiqun alaih. Adapun sujud kepada Adam ya, itu disepakati berdasarkan firman Allah. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam, ya tadi ya. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Ay wa ba'da itmami khalqi Adam, artinya sesudah penyempurnaan penciptaan Adam, amarna, kami memerintahkan al malaikat habis sujud, para malaikat agar sujud lahu kepadanya. Sujud tahiyatin, jadi sujud untuk penghormatan, wa takrimin, dan memuliakan, lahu kepadanya, kepada Adam, waliduriyati, dan kepada keturunannya. La sujuda ibadah, tidak sujud ibadah. Idla ma'budah illallah wahdah, karena tidak ada yang boleh diibadahi kecuali untuk Allah semata. Hanya saja ya, memang dulu itu diperbolehkan manusia itu sujud kepada manusia Adam, tetapi sejak syariat Nabi kita Muhammad SAW, sujud walaupun sujud penghormatan sudah tidak boleh ya. Jadi syariat Nabi Muhammad sudah tidak ada sujud penghormatan. Yang menghormati orang kok sujud tidak boleh. Karena ada hadis itu, seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, maka saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Nah itu jadi syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Jadi ya orang biasa tidak usah. Cuma permasalahannya boleh tidak cium tangan. Tapi mayoritas ulama boleh karena memang ada hadis ya yang menunjukkan itu, kalau khususnya adalah kepada orang yang dihormati. Wadzalika hatta ya'rifu, hal itu sampai mereka mengenal ni'amallahi alaihim, nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Ni'am ya, itu jamak dari nikmat. Jadi ini kan ditujukan kepada manusia agar manusia itu tahu itu nikmat Allah. Fayashkuruha, lalu mereka mensyukurinya. Tetapi waliyahdharu, agar mereka hati-hati. Iblisa, terhadap iblis.
wawasa wisahu serta bisikan-bisikannya ba'dama fa'alahu qadiman atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Jadi ada maksud di balik itu, yaitu supaya hati-hati. Ini berarti pengantar awal ya untuk membahas tentang sujud. Jadi yang kita kaji saat ini baru satu ayat. Intinya fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Lalu bersujudlah semua malaikat, kulluhum itu semua mereka, ajmaun ya semuanya. Ini berarti dikuatkan dengan penguatan yang double. Orang Arab itu sering penguatan itu double, orang Indonesia tidak boleh, itu terlalu banyak pemburusan kan gitu. Indonesia kan tidak boleh, sangat amat besar sekali, ini kan tidak boleh, jadi harus satu saja, sangat besar ya kan gitu. Tetapi dalam bahasa Arab terkadang didobeli. Sudah qad itu juga sungguh-sungguh lah ya, sungguh-sungguh ditambah jiddan kadang-kadang. Jadi orang Arab itu kalau menguatkan kadang-kadang double. Illa iblis, kecuali iblis alladzi kana minal jin. Ternyata iblis yang ingkar ini dari jin. La minal malaikah, bukan dari malaikat. Berarti perintah kepada malaikat itu artinya adalah kepada keseluruhan sebetulnya ya. Tetapi jin yang bukan dari jin ini yang aba, tidak mau, wastakbaro dan sombong. Walam yakum ma'as-sajidin, tidak termasuk orang yang bersujud. Jadi sombong itu ada ciri ya, batorul haq wa ghamtun nas. Jadi Nabi itu pernah menjelaskan apa ciri sombong, yaitu batorul haq, menolak kebenaran. Jadi diperintah itu ditolak, wa ghamtun nas, dan meremehkan. Ya, termasuk meremehkan manusia. Sampai di sini dulu ya, mungkin ada